Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Haryanti dari kelas 88 absen 1. Di video ini saya akan menjelaskan sejarah teknologi informasi dan komunikasi serta media penghantar komunikasi. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tongkat sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Pada zaman prasejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. 1. 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. 2. 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf-huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. 3. 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. 4. 105 Masehi. Pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas ini dibuat dari bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. B. Media penghantar komunikasi. Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu, kuno, dan alat komunikasi modern. 1. Media komunikasi masa lalu, kuno. Seperti telah diuraikan bahwa perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung, lisan, maupun tidak langsung menggunakan alat atau media komunikasi. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. A. Kentangan. Kentangan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. B. Daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, diantaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. C. Lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadahan beberapa agama di dunia seperti penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. D. Burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk menghantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. E. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. F. Trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. G. Trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagian penanda perkumpulan atas terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat, terutama di daerah pesisir. H. Asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya,
sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. 2. Media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Beberapa contoh media komunikasi modern sebagai berikut. A. Surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carlos bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. B. Radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele, artinya jauh, dan vision yang berarti tampak. Jadi, televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. D. Faksimile. Faksimile atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telekopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat berupa dengan aslinya. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. F. Handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. G. Handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengamanan satpam. H. Komputer atau laptop. Komputer adalah perangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Keadaan komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja. Padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Nah, itulah teman-teman penjelasan mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi beserta media pengantarnya dari aku. Mohon maaf bila terdapat kesalahan pengetikan atau pengucapan dalam video tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.